Selamat datang di program Nyokap Nyocot Sakarepe. Program ini adalah program di mana aku pengen berkeluh kesah apa yang terjadi di negaraku tercinta Indonesia akan aku sampaikan di sini dibandingkan dengan kehidupanku yang sekarang ada di Kanada. Menanggapi pernyataan dari seseorang stand up comedian terkenal yaitu Mas Panji Pragiwaksono. Kalau followersnya Mas Panji, bahkan Mas Panji sendiri nonton, aku appreciate. Namaku Ray Ahmad. Selamat datang di Mirsani Channel. Jadi teman-teman, rame di jagat Twitter bahwa aku melihat tweetnya Mas Panji Pragiwaksono. Aku follow beliau kebetulan, bahwa dia posting kalimat yang menggegerkan jagat Indonesia, yaitu bahwa dia meng-SMS pegawainya pada jam 12.45 atau jam 1 pagi kurang 15 menit, bahwa dia nge-SMS tentang kerjaan. Banyak yang pro, banyak yang kontra, banyak yang menanggapi, dan aku akan menjelaskan dan aku akan mereact kejadian ini, fenomena ini di sisi aku sebagai pekerja di Kanada. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, follow Instagramku juga @yosa_ray kalau kalian punya pertanyaan, dan kalian bebas mau komen apa aja, mencaci video ini, membela video ini, terserah kalian. Aku cuma pengen tahu seberapa jauh kalian dan seberapa dewasa kalian menanggapi isu-isu seperti ini. Jadi teman-teman, kalau dibandingkan dengan Kanada, kita beda kultur, kita beda budaya, kita beda orang, dan beda cara menyikapi sesuatu hal. Di Kanada sendiri kita tidak ada peraturan yang spesifik untuk masalah jam kerja. Pure murni diserahkan oleh pihak pemangku atau yang pemilik pekerjaan kepada pekerjanya. Jadi nggak ada aturan spesifiknya. Adapun yang diatur oleh pemerintah Kanada tentang working life atau Employment Act di Kanada itu adalah standarnya diatur dalam Employment Standard Act, yaitu hak-hak pegawai untuk digaji, hak-hak pegawai mengambil hari cuti, mengambil hari libur, tahu bekerja di tempat yang berbahaya, dan berhak menolak kalau pekerjaan tersebut cenderung out of contract dan cenderung berbahaya. Jadi hanya sebatas itu saja. Tapi kalau untuk masalah working life balance, kita lebih ke kontrak. Ketika kita tanda tangan, kita apply kerja, kalau misalnya tidak disebutkan dalam kontrak tersebut, itu adalah hal yang harus disepakati di luar konteks pekerjaan. Misalnya aku sebagai pekerja, terus habis itu aku di SMS supervisorku atau bosku di jam 12 malam tentang masalah pekerjaan. Aku berhak untuk tidak menjawab dan aku berhak untuk tidak menanggapi. Kalau misalnya bosku ini di Kanada, ya ini kasusnya di Kanada, terutama di Ontario dan Toronto, kalau misalnya bosku ini ngotot, aku bisa komplain. Karena apa? Karena tidak dibahas di kontrak. Kecuali kalau dibahas di kontrak itu lain lagi. Karena termasuk mengganggu dan safety reason. Safety reason ini kita terganggu jam tidurnya itu juga termasuk safety reason, teman-teman. Again, kalau tidak ada perjanjian di dalam kontrak. Nah, masalahnya netizen di Indonesia ini semuanya nyerang. Kamu tuh harusnya cari bos yang gini, yang bagus, yang growing, yang mengerti work life balance. Kritikku adalah lebih kepada netizen di Indonesia. Wahai netizen Indonesia, kamu tidak pernah tahu bisnis apa yang dimiliki oleh Panji Pragiwaksono. Bisa jadi dia punya perusahaan ojek online yang beroperasi 24 jam. Kalau itu yang terjadi, kalau itu kasusnya, dia berhak untuk turun dan ngedirect pegawainya ketika jam 12 malam. Sekarang aku bekerja sebagai ojek online di Kanada. Aku pernah dapat order, atau misalnya ngambil orderan jam 12 malam, jam 2 pagi pernah. Terus kalau misalnya ada apa-apa dengan ordernya gimana? Kalau misalnya ada apa-apa dengan customernya gimana? Otomatis aku harus kontak company-ku jam 2 pagi. Dan wajib harus ada yang ngerespon. Kalau nggak ada yang ngerespon gimana? Itulah kenapa kalian nggak pernah tahu apa yang dipunyai Panji. Wahai netizen, kalian tidak pernah tahu
usaha apa yang dimiliki oleh beliau. Kenapa kok bisa beliau SMS jam 1 pagi? Kalau itu misalnya out of contract, ya pegawainya Mas Panji ya bisa komplain ke Disnaker, ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa perusahaan Panji Pragiwaksono mengeksploitasi tenaga manusia karena tidak disebutkan dalam kontrak, selesai. Tapi kalau misalnya Mas Panji punya usaha ojek online, atau taruhlah gini deh, Mas Panji punya usaha, punya apartemen, gedung apartemen 30 lantai, kalian salah satu pemilik dari apartemen yang dikelola oleh Mas Panji. Kalau misalnya building kalian ada kebakaran jam 1 pagi, jam 2 pagi, kalau beliau tidak kontak dan turun langsung ke pegawainya saat itu juga habis bangunannya. Karena apa? Karena aku merasakan di pekerjaan yang 24 jam itu harus running. Nggak peduli siang, nggak peduli malam, nggak peduli pagi, nggak peduli salju, nggak peduli panas. Ini harus running dan kalian nggak tahu apa yang dimiliki oleh Panji Pragiwaksono, teman-teman. Aku baca komennya miris-miris. Oh, working life balance, Panji nggak ngerti itu working life balance, Panji nggak ngerti. Aku tidak membela Panji Pragiwaksono, tapi aku membela, aku mengkritisi cara berpikir kalian. Kenapa work life balance itu hanya terpatok 9 to 5? Coba kalau misalnya ada pekerja shift malam, sedangkan dia nggak punya pilihan dan harus mengerjakan shift tersebut dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi, dengan di pekerjaan yang harus 24 hours running. Karena aku pernah di posisi seperti itu. Aku pernah menjadi supervisor dari satu bangunan di kondo, di apartemen. Aku pernah menghandle asisten supervisornya. Jadi ketika supervisorku sedang ambil cuti, aku yang harus handle. Misalnya aku di hari Minggu aku tidak bekerja, tapi di hari Minggu tahu-tahu pipa di apartemen tempatku bekerja pecah. Terus apa yang aku lakukan? Ya mau nggak mau aku harus turun tangan. Jadi kalian tuh nggak pernah tahu, teman-teman, apa yang dipunya Mas Panji. Kalau memang kerjaannya Panji, kantornya dia menetapkan di kontrak disebutkan 9 to 5, baru kalian boleh komplain. Kalau di kontraknya menyebutkan bahwa dia punya usaha yang 24 hours harus running sebagai pekerja, kalau kalian nggak mau, ya jangan diambil kerjaannya. Dan yang kedua, kalimatnya Mas Panji, kalau kalian belum tahu kalimatnya, ini tak kasih cuplikannya, tak kasih potongannya di bawah sini ya. Bahwa dia mau menekankan image-nya dia sebagai seorang pebisnis itu berbeda sekali dengan image-nya dia sebagai seorang stand-up komedian gitu loh, teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah bahwa oh Mas Panji ini arogan, Mas Panji ini gini. Entrepreneur Panji is different to komedian Panji. Wajar, karena komedian itu pekerjaannya beliau, dia harus ketawa di situ. Tapi kalau dia bekerja sebagai entrepreneur, ya dia harus menempatkan posisinya, dia harus memposisikan dia seperti itu. Mungkin terlihat arogan, mungkin terdengar arogan, tapi menurutku itu adalah uplifting motivation. Ini hanya sekedar motivasi, kata-kata motivasi menurut aku. Dan yang tidak perlu dilebih-lebihkan. Kalau misalnya orang Indonesia mereact, oh harus work-life balance, aku akan menitik beratkan, yang jadi pertanyaanku adalah, apakah netizen-netizen yang mereact negatif omongannya Panji, apakah kalian punya isu dengan work-life balance? Bisa jadi kalian malahan yang punya isu. Bukan Panji Pragiwaksono, bukan pegawainya Panji. Karena di tweet ini tidak menyebutkan bahwa Panji minta respon dari pegawainya langsung. Aku nggak ngerti di balik layarnya seperti apa. Cuman dengan cuitan ini aku merasa bahwa Panji yang nge-text pada saat itu, tapi tidak berekspektasi jawaban pada saat itu juga gitu loh. Dia SMS jam 1 pagi, misalnya jam 00.44, dia tidak berekspektasi dapat jawaban di 00.45. Apa gitu loh. Reaksi kalian tuh terlalu berlebihan dengan hanya tweet seperti ini. Akhirnya aku bisa bikin video. Ya nggak apa-apa sih. Beruntung rezekiku jadi bisa buat konten. Jadi bisa jadi satu konten lagi. Gitu sih. Kalau dibandingkan sama pekerjaan di Kanada, kita tidak ada aturan tentang work-life balance. Tapi di sini lebih ke satu, kontrak disebutkan atau tidak. Kalau itu disebutkan ya sudah, kamu mau nggak mau harus dilakukan itu. Kalau tidak disebutkan berarti kalau di Kanada itu merupakan kesepakatan di luar pekerjaan yang harus didiskusikan. Karena work-life balance, kalau kalian mau ngomongin work-life balance, itu harusnya sudah jadi kepastian gitu loh. Sudah satu hal yang mutlak dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Work-life balance itu wajib. Kamu kerja ya hanya untuk mencari penghidupan, pulang selesai, kamu tidak usah
Kamu tidak usah cari-cari atau cawe-cawe bahasa Jawanya tentang kerjaan yang kamu tinggal. Kalau misalnya ada kerjaan yang kalau di Kanada ya, kalau misalnya ada kerjaan yang nggak selesai, ya sudah, nggak selesai. Again, semua itu tergantung kepada masing-masing. Netizen tidak perlu menurut aku tidak belain Panji, tapi aku mengkritisi reaksi-reaksi di Twitter, banyak di Twitter reaksinya. Oh ini ada yang salah nih dari sistem work-life balance, ada yang salah nih. Fuck, kamu nggak pernah tahu. Kamu nggak pernah tahu apa yang dipunya Panji Pragiwaksono. Mungkin dia punya bisnis online, mungkin dia punya kondo, punya apartemen. So, teman-teman, bijaklah dalam berpikir, bijaklah dalam berpendapat, bijaklah dalam mereact. Bahasa yang kalian lontarkan di Twitter sangat edukatif sekali, sangat memperlihatkan bahwa kalian tuh well educated bahasanya. Tapi muatan yang kalian masukkan di Twitter itu memperlihatkan bahwa kalian tidak berpikiran luas. Sorry itu sih. Dan aku sharing, aku tahu, aku setidaknya mengerti work culture di Indonesia dan working culture di Kanada. Terutama di Toronto, kota terbesar di Kanada. Kota terbesar setelah New York City dan LA. Yaudah gitu aja sih teman-teman. Kalau kalian suka video ini, like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Komen sakarmu, nyocot sakarmu. Kalau mau maki-maki video ini silakan. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.